Yang pertama setelah di ini ya di bagian e-booknya, nah nanti buat promnya gini, oke buatkan aku 16 headline dan prom generate gambarnya untuk di Canva. Nah nanti si GPT kan akan men-generate 20 ya, ini 16 harusnya 20 nggak apa-apa karena kan di sini butuhnya oh iya 16 gambar, sorry. 16 gambar benar. 16 gambar. Nah, nanti bakal muncul ini headline-nya. Headline-nya apa? Misalkan ini, gaji naik tapi tetap merasa miskin, kamu butuh baca ini. Nah, ini nanti di copy. Ini di copy, masuk ke Canva, nanti masuk ke konten Instagram aja. Nah, nanti di sini ada generate gambar. Nah, nanti di bagian ini media ajaib. Kalau media ajaib nggak ada, lari ke alat. Aplikasi lainnya, sorry. Aplikasi, nanti cari media ajaib di sini. Nah, nanti kan bakal ada media ajaib nih di sini. Nah, nanti media ajaib, pastein di sini. Si prom ini. Di sini. Nah, ini pastekan di sini. Terus ciptakan gambar. Nah, udah ada kan? Nah, kalau misalkan ada tulisan-tulisannya, itu dihilangin aja. Tes. Buat lagi. Udah nih Kang, clear satu. Aman ya? Kang Mirja, sehat. Iya Kang baru install lagi Zoom-nya kan Kenapa? baru masuk baru install Zoom. Oh, iya, nggak apa-apa. Udah sih, gini aja. Jadi nggak ada yang... kenapa? Bentar ya. Harus di-mute. Nah, sip. Nah, jadi gitu. Untuk scaling itu, ya tadi kan gini ya, Kang Mirja ya. Kang Mirja itu kan udah ada yang winning apa ya, Kang ya? Kemarin tuh. Bernapas. Bernapas ya, Kang ya? Ya yang bernapas ya. Nah, itu kan kemarin gagal cash flow-nya gara-gara follow up-nya ya. Banyak yang Ya. pending. Ya nggak apa-apa, sekarang kan udah ada itu ya auto follow up. Nah, harusnya sekarang udah jadi bagus kan. Jadi nanti kalau misalkan udah jadi gini, ini adalah yang dilakukan tiap minggu gitu. Gimana? Contoh, saya udah nemu nih satu winning campaign. Ingat, winning campaign adalah bukan banyaknya order, tapi banyaknya transfer gitu. Hmm. Jadi winning campaign itu sama dengan banyaknya transfer gitu. Kayak tadi Kang siapa Kang Hidayat ternyata ada dua produk nih yang winning Kang gitu. Ada si apa apa tadi tuh Kang? Istri cerdas. Oh iya, ada istri cerdas gitu kan. Nah, ternyata nih setelah dievaluasi ini kan ada 24 komplit nih. 24 komplit nih apa? Nah, kita lihat.
Kita sort berdasarkan yang udah komplit, misalkan confirm sama komplit. Nah, kita cek istri cerdas dulu, gitu kan? Kita save. Nah, ternyata istri cerdas ini, ya, oh sorry, ini jangan dibiarin aja. Biar kita tahu yang pendingnya berapa. Nah, ternyata ini kan ada 39, ya kan? Ada 39 orderan, tapi yang komplit 9. Nah, ini berapa persen? Makanya kan saya suruh ngisi laporan ini supaya ketahuan sih sebenarnya mana yang winning, mana yang fake winning gitu. Nah, tadi kan ada, berapa tadi Kang? 39 ke 9. Nah, berapa sih rate-nya? Ini kan ada 39 orderan, yang ininya 9. Nah, berapa sih rate-nya? Sama dengan ini dibagi ini. Nah, ini kan berapa nih? 23%, ya kan? Nah, satu lagi ada produk satu lagi adalah properti. Nah, ada rahasia closing property. Lead-nya banyak. Lead-nya berapa? Lead-nya ada 66, tapi closing-nya 10. Nah, kita cek. Ini ada 6, apa? 66, tapi closing-nya 10. Gitu. Nah, ternyata closing rate-nya 15. Nah, berarti kan yang winning ini si apa? Jadi cerdas. Istri cerdas gitu loh. Nah, makanya penting banget di all digit ini diisi karena ini ada namanya conversion rate gitu. Nanti saya kasih tahu caranya di sini. Nah, yang Baik. win kan istri cerdas. Nah, ternyata ya wis, yang banyak transfer adalah si istri cerdas. Nah, oke, ini ada satu campaign original. Saya tanya Kang Hidayat, kan testing itu kan hari itu ternyata ada istri cerdas itu tiap hari itu ada orderan misalkan. Nah, kan ada orderan terus. Misalkan dari hari Senin sampai hari Minggu tuh. Ternyata si cerdas ini ada closingan terus. Udah tuh artinya si cerdas itu udah winning terus kan. Nah, artinya Ya. apa? Di hari Seninnya itu kita langsung bikin campaign scaling. Nah, si cerdas kan ada satu campaign original nih, ya kan? Nah, si campaign original ini udah biarin aja running. Nah, kita akan melakukan scaling. Nah, nanti dibuat 4 campaign, gitu kan? Dibuat. Nah, artinya kan si Kang Hidayat nih besok adalah tugasnya Kang di scaling, bikin 4 campaign baru kayak Kang Mirja itu kan, yang bernapas itu. Buat campaign baru 4 gitu. Nah, nanti 4 ini setiap campaign ya kan, nanti bikin 4, tanggal 11 istri 1, tanggal 11 istri 2, tanggal 11 istri 3, tanggal 11 istri 4. Artinya hari besok tanggal 11 ini running 4 campaign. Tiap campaign itu kan berisi 4 ads ya. Berisi 4 ads. 4 itu kan satu ads itu satu sorry. Iya, satu ads itu kan satu gambar. Nah, nanti setiap gambar itu kan ada 5 teks sama 5 headline. Bener ya? Nah, jadi nanti totalnya ada 16 gambar. Total semuanya juga ada 20 teks, ada 20 headline nantinya. Kan gitu. Karena ini, sorry, aduh, gini. Nah, jadi butuh 20 teks sama 20 headline. Ini beda semua, nggak boleh ada yang sama. Nah, nanti 4 gambar ini saran saya pakainya Canva aja. Nanti tinggal generate aja kan ke si GPT-nya. Nah, oke, buatkan aku 16 headline dan prompt generate gambarnya untuk di Canva. Gitu kan. Ingat, kita itu satu ini ya, satu apa ini ya namanya ya? Nyebutnya satu apa sih? Satu bagian inilah Itu ya. chatting. Nah, satu chatting itu harus satu e-book. Jadi kalau misalkan kita mau bikin e-book lagi, itu harus baru. Nggak boleh dicampur-campur. Karena nanti dia memorinya itu campur-campur gitu loh. Nih kayak saya kan e-book ini kan mentality, terus e-book cinta, kesehatan populer, rich mindset. Ini masing-masing nggak ada yang saya gabung gitu. Jadi dia memorinya tuh di situ. Nah, kan kemarin saya ngasih prom baru ya, prom baru. Nah, nanti pakai prom baru itu aja, jangan pakai prom yang lama saya. Prom lama saya kan ini kan, oke saya mau iklan Facebook Ads bikin ini. Nah, buatkan 20 alternatif gitu kan.
Nah, ini ternyata 20 alternatif ini angle-nya sama semua. Harusnya kita tuh punya banyak angle. Itu yang saya salah. Bukan saya salah ya, maksudnya artinya update lah gitu kan. Nah, artinya nanti bakal teman-teman 20 angle gitu. 10 angle, 20 angle tergantung teman-teman butuhnya berapa. Misalkan kayak ini. Butuhnya 5 kali 4 ya, berarti butuhnya teman-teman 20 angle. Ya udah langsung aja teman-teman di sini nanti pakai yang 20 angle gitu. Kan kalau di prompt saya yang di WA itu cuma ada 10 angle ya. Hmm, ya ada 10 angle doang, angle A, angle B. Nah, nggak apa-apa, misalkan 10 angle ini, nanti bikin lagi 10 angle lagi. Nah, jadi kan tetap di total 20. Nah, nanti teman-teman minta juga generate-kan headline sama prompt si apa? Prompt si apa ya? Kanvanya. Nih kayak gini kan, buatkan 16 headline karena kan ini butuh 16 nih, 4 gambar, 4 gambar, 4 gambar, 16 gambar. Nah, jadi totalnya 16 headline dan jelek gambarnya. Nah, ini headline satu. Nanti headline dua misalkan ini. Sebelah kiri dompet kosong, terus ini. Ya udah. Nah, teksnya dihilangin aja karena dia nggak bisa baca bahasa Indonesia kalau si Canva. Nah, tinggal Alhamdulillah. Tinggal ini di copy, di copy. Nah, di sini ada namanya media jahit. Nah, nanti tinggal dihapus, tinggal dipastekan di sini. Tinggal buat lagi. Karena yang nggak tahu sih. Ya kan kalau Kang Mirja kan makainya ini ya Kang ya, apa si Gemini Kang yang Gemini ya? gratis ya. Ah, nggak apa-apa kalau pakai Gemini, Gemini. Tinggal nanti saya belum pernah pakai Gemini, coba ya. Gratis ya Kang ya? Gratis yang Hmm, cuma Wisma. ada logo AI-nya kalau nggak salah di pojok kanan bawah tuh. Oh, ya nggak apa-apa kalau misalkan Kang Hidayat udah apa si Canva langganan, mendingan si Canva itu. Pegang. Nah, ini kan udah ada. Nah, kira-kira cari gambar yang menurut kita lebay lah, ya. Misalkan yang ini, ya. Ingat selalu ingat perhatiin space atas aja. Karena headline kita kan di space atas. Ya. Ya udah, ini kan tinggal ditambah teksnya aja. Tinggal tambah teks. Tadi teks atasnya apa? Nah, ini kan uang habis terus. Ya wes, di sini. Paste, geret ke atas. Nah, udah jadi. Nah, udah sederhana ini. Artinya kan kita udah punya 16 gram. Nah, ini kan Kang Hidayat kan running tanggal 11. Anggap aja ini runningnya hari Senin kan. Misal lah ya. Karena harusnya scaling itu kan di hari Senin. Nah, WD. Nah, nanti kita lihat nih. Ini seharusnya ini udah masuk fase scaling saya sih. Ya, ini cara main saya scaling nggak apa-apa. Saya kasih tahu. Nah, ini kan nanti di scaling nih budgetnya naik, 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 turun, naik, turun. Nanti kan gimana nanti menghasilkan ini. Nah, empat ini dibiarkan running selama seminggu, gitu loh. Jadi selalu tetap rules-nya ya itu tadi di ini rule 30 kanolid. Nah, terus apalagi rule-nya? Rule-nya CPR 60K gitu kan. Jadi udah ini main di dua ini aja gitu loh. Main di dua ini aja. Nanti rata-rata ya. Rata-rata cost per result-nya itu di angka 49.000 biasanya. 49 sampai 55 lah. Ini toleransinya nih CPR. Ya, toleransi CPR-nya itu 49 sampai 55. Karena kan kita budget budget si harganya kan 99.000 ya. Jadi tetap ada untung. Nah,
Nanti di hari Minggu, apa yang dilakukan hari Minggu? Short, short campaign yang di bawah 55.000. Ternyata eh, campaign ini misal ya, ini campaignnya 60.000, ini campaignnya 74.000 misal. Ini 45.000, ini 48 misal. Nah, artinya yang ini nggak boleh running lagi di hari Senin depannya, di Senin ini, di Senin tanggal misalkan ini tanggal 17-nya lah, misal ya. Ini kan tanggal 11 ya tanggal 17-nya. Jadi nanti yang running itu akan ada 3 campaign. Jadi nanti ini diubah nih namanya nih. Ini nanti diubah namanya off. Ya, ini juga diubah di depannya ada off. Ini ada diubah namanya scale. Gitu. Oke, ini nggak boleh running lagi. Nanti kita hari Senin depan itu punya 3 scale. Punya 3 scale dari mana? Dari original 1, 2, 3 ini. Gitu. Sama hari Senin juga tanggal 17 itu running lagi 4 campaign baru. Jadi nanti di Senin tanggal 17 kita punya 7 campaign. Oke, kebayang nggak? Tiap minggu berarti ya, Kang. Ya, tiap tiap hari Minggu malam Senin, teman-teman tuh udah harus scheduling 4 campaign baru, 4 campaign baru. Nanti nih, dari 4 campaign baru ini, ternyata di tanggal 17, misalkan tanggal 21 lah. Dari Seninnya, ternyata dari 4 ini, winningnya itu ada, misal 2 lagi gitu kan. 2 scale, 2 win gitu. Gampangnya lah. 2 win, artinya teman-teman nanti berapa? 3 scale ditambah 2 scale, berarti teman-teman punya 5 scale. 5 scale ditambah campaign baru. 4, sorry. Nah, ujung-ujungnya teman-teman, nanti ini udah sebulan nih kan. Udah ini bulan pertama, bulan kedua, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ini minggu keempat kan. Nah, nanti minggu kelima, teman-teman ternyata gini, ini winning lagi 2 nih. Ya kan? Artinya teman-teman punya 5 scale, 2 win. Berarti teman-teman punya 7 campaign scale. Oke, itu nanti di tanggal 28. Artinya di bulan depan, teman-teman, di bulan ini Juni, ini Juli, itu teman-teman punya 7 scale ini udah terus saja. Ini teman-teman udah wajib nyari produk lagi bulan depan. Gitu. Jadi teman-teman tuh cukup satu produk aja yang winning di bulan itu. Misalkan Kang Mirja bernapas, ya udah running aja bernapas sampai sebulan. Ujung-ujung tuh ada 7, ada 9, ada 10 gitu. Clear ya? Nah, nanti bulan depannya produk baru. Nah, nanti ini si istri cerdas ini, nanti di bulan ketiga itu bakal turun, Kang. Penjualannya bakal turun. Tapi nanti ada produk baru ini yang bakal nge-backup, naik lagi, ganti lagi, ganti lagi. Jadi tiap bulan itu pasti. Nah, enaknya nanti di bulan kedua teman-teman tuh punya misalkan tadi istri cerdas, ternyata Kang Hidayat ada yang winning lagi, misalkan e-book tentang properti misalkan winning, ya udah nanti 2 itu di bulan kedua. Nah, itu yang bikin kapitalnya cepat muter itu tuh begitu di scale-nya. Nah, ini di bulan ini ya, di bulan berapa? Sorry, di tanggal 1 Juli itu akan langsung main di akun baru, Akun BM apa gimana? akun iklan kan. Akun oh siap. Makanya kan saya di sini nih. Nih, di sini kan ada, nah akun iklannya ada 1, 2, 3, 4. Sorry, ada 1, 2, 3, ada 3 akun.
gitu. Ada campaign apa akun satu, akun dua, akun tiga gitu. Ini empat dong, benar empat. Ini kan akun MJO, Gazem 2, Prodigy sama Padi satu. Jadi saya main di empat akun. Tapi nggak apa-apa, misalkan tadi Kang ini kan main, ya udah main akun baru langsung tiga, nggak apa-apa. Jadi akun satu langsung main di tiga akun. Nanti di tanggal 1 Julinya, akun baru satu, akun baru dua, akun baru tiga. Gitu. Jadi ini kampanyenya si apa tadi istri cerdasnya ada 7, ini langsung bikin 10, ini langsung bikin 10, ini langsung bikin 10 dengan apa? Dengan FP baru, ini FP baru, ini FP baru gitu. Tapi landing page-nya tetap satu gitu. Pixelnya apa datasetnya juga satu gitu. Jadi pixelnya satu, Data data adset ya Kang. Satu. dataset, Hmm. dataset Kang, dataset itu pixel-pixelnya. Ya baik. Nah itu jangan diubah-ubah karena itu yang winning. Gitu. Misalkan ini dataset Akang apa? Ini mah ini. Ini sih dataset istri cerdas. Dah, mana? Kok nggak ada sih? Bawa sekali Kang. Nah Ah ini, ini. Ya. kita lihat datasetnya dia pakai apa. Nah, ini kan rasa istilahnya panjang banget. Ya udah, misalkan datasetnya ini, ya udah nih pixel ini Kang, di-share nanti ke kan 1 BM ya. Ya Kang. Nah, 1 BM nanti langsung bikin 3 akun, langsung bikin 4, nggak apa-apa. Nanti ini data set istri cerdas, di-share gini ke sini. Tapi flashbacknya beda-beda. Misalkan ini apa ya, istri cerdas, istri pintar, ini apa, istri apa gitu. Gitu kan. Jadi datasetnya tetap satu. Karena ini yang penting dataset itu yang bikin dia purchase itu ya itu. Jadi kalau dataset winning, mau di-share saya, mau di-share ke siapapun, walaupun beda akun, kalau udah winning, dia bakal winning di semua akun. Gitu. Gimana? Udah ada bayangan? Kegambar nggak? Atau bingung? Sok, monggo. Iya iya. Itu sih. Kalau itu Kang, kalau selain FP itu IG juga baru gitu Kang. Enggak, kalau saya IG-nya satu aja. Hmm. Kalau Yang produk yang penting pakai IG ya, jangan nggak pakai IG, bahaya. siap siap. Kenapa? Karena tadi komen itu penting banget, makanya teman-teman install Business Suite ya di handphone. Karena notif komen di IG maupun di fanspage itu lebih gampang cepat balesnya. Karena bahaya. Saya itu ketika ngiklan itu, wah banyak serangan. Banyak serangan. Serangan komen yang aneh-aneh. Yang bikin orang tuh jadi ragu beli ke kita. Wah ini bohong, penipuan. Saya udah beli, saya ketipu, ini. Gitu. Nah itu bagusnya gimana tuh yang toxic gitu Kang? Di Oh dihapus aja nggak apa-apa, langsung apa hapus. ya? Makanya langsung penting banget kita, komen ini hapus. Itu. Baik-baik kan. Ada sih yang kayak gituan. Nah iya cepet itu langsung cepet dihapus kemudian langsung diblokir. Pasti itu. Apalagi kan udah winning kayak begitu pasti kemana-mana. Orang ya namanya juga jamaah Facebookiyah ya. Ya blow on kan gitu loh. Iya iya. Jamaah Facebookiyah begitu. Makanya harus cepet. Makanya wajib di HP itu install Business Suite terus login Facebooknya.
biar jadi cepat balas IG-nya juga dikonekin kan. Nah, jadi cepet tuh balasnya. Nah, monggo silakan. Ya saya rasa teman-teman kan udah nemuin nih winning campaign-nya. Kang Hidayat Istri Cerdas, Kang Mirja Bernapas. Udah cepetan dieksekusi yang begini. Biar nanti yang penting gini, ditandai off, ditandai scale. Ya, ditandai off, ditandai scale terus. Ya, perhatikan setiap mau ini kan gini loh. Setiap bikin campaign baru, saran saya rules-nya baru. Yang rules lama dihapus. Karena kebanyakan ini udah off, tapi masih nyantol di rule on jam 00. Nah, jadinya ini running. Nah, ini kebanyakan advertiser saya boncos kemarin itu. Gara-gara kelupaan ini. Kelupaan ini udah off, tapi nggak dilepas dari rule. Harusnya mati running, yang nggak menghasilkan kan gitu. Ya untungnya kan ada rule 30.000. Gitu loh. Tapi kan harusnya kan itu bisa masuk ke distribusi yang winning aja campaign. Sayang lah menurut saya. Ingat 30.000 itu nol, dit. Tapi kalau CPR 60.000 biarin aja, nggak apa-apa. Tapi kalau udah CPR-nya di atas 60.000, matiin saran saya. Makanya kan yang saya lihat tuh ini aja nih CPR 60.000. Hajar aja. Nah, sekarang kan udah ada auto follow up tuh. Enak kan teman-teman. Daripada ngegaji CS kan. Nah, saya itu kemarin ngelihat Kang Mirja itu follow up 34-nya belum di-onin, Kang, yang bernapasnya. Oh, Makanya banyak yang pending kan. Lah, saya lihat lah kok follow up 34-nya belum belum muncul, tapi udah cancel. Saya lihat wah belum di-onin. Itu sih. Terus teman-teman tuh kenapa cuma nyampe 4? Kenapa nggak nyampe 10? kemarin sih manual, Kang. Jadi dipikir kan cuma 4 tuh di skala. Jadi manual follow up-nya. Jangan. Di sini kan fungsinya auto follow up kan teman-teman produk istri cerdas. Nah, ini maksud saya, ini dimanfaatin gitu loh. Saya tahu teman-teman tuh sibuk, pasti ada kesibukan. Nah, nggak mungkin kan teman-teman jadi CS, nggak mungkin juga teman-teman bayar CS. Makanya saya pakai auto follow up ini. Nah, ini kan Kang siapa? Kang Hidayat juga baru 4 kan? Itu satu, follow up 2, follow up 3, follow up 4. Terus processing ini nggak usah. Emang akan ngirim apa processing? Oh, nggak usah processing kan? Siap, Kalau siap. kalau mau komplit, Komplit aja ya. komplit. Karena orang itu nggak baca email kadang. Nah, pertama komplit. Ini diaktifin. Nanti akan e-booknya taruh di Google Drive, Kang. Ya. Google Drive auto download. Hmm. Bisa kan bikin link Google Drive auto download? Apa ya? Itu Udah gimana, kayaknya. Kang? Nah, eh, aduh, gimana sih ini searchingnya? Oh, sih? Oh ini ya, auto download. Nah, nih, jadi ini, jadi kalau saya pakai GPT sih. Sebenarnya pakai GPT ya, cara buat Google Drive auto download gitu kan. Nah, nanti dikasih nih, salin linknya misalkan ini. Ini kan link Google Hmm. Drive-nya ya. Nanti ubah untuk auto download Google Drive, export ini, terus Hmm. ID file-nya. ID file kan ini nih. Satu A ini paste di sini. Ini ganti ID-nya. Nah, contoh. Nah, nanti contoh file dari ini, jadi dia akan begini gitu kan. Nah, saya nggak perlu itu sih. Nah, saya kemarin tuh ya udah e-book ini Google Google bantu konversi. Udah nanti tuh dia langsung
Nah, ini kan dia bentuknya link. Buat URL aja saya bilang. Nah, dia akan dibantu URL-nya begini. Nah, udah. Jadi ketika diklik ini dia langsung auto download. Nah, nanti ini kan udah ada nih filenya. Posisi ini posisi ini. Nah, file utamanya ini saya bilang. Bantu konversi. Nah, nanti ini berikut adalah linknya, file utama, file bonus. Nah, nanti teman-teman ini tuh dibantu ini di copy. Jadi teman-teman copy aja di sini dari sini sampai sini. Ya, ini nanti di copy di complete. Sorry, complete. Terima kasih sudah belanja ebook ini. Nah, teman-teman buat aja lah GPT gimana. Ini nanti teman-teman tinggal pastekan Google Drive-nya di sini. Kirim WhatsApp-nya, terus si apa ini misalkan Hidayat. Dikirim ketika kapan? Ketika komplit. Ketika komplit. Nah, jadi nanti link ini akan masuk ke WA dia otomatis ketika udah komplit pesanannya. Gitu. Oke ya. Sip. Nanti kalau kata-kata ini ya bikin aja lah GPT lah. Maksud saya begitu. Minta ke GPT aja. Bantu konversinya. Saya juga pakai konversinya ini. Nah, ini kan file utamanya ini, bantu konversi udah langsung. Nah, gitu. Nah, terus ya udah lanjutin. Kan saya kemarin tuh tambah create template baru, tambah misalkan FU berapa? FU 5. Jadi, gini loh teman-teman, kebanyakan mereka itu transfernya di hari ketiga gitu. Jadi saran saya buat follow up nyampe FU 10. Ini di copy, nanti FU ini dibuat jamnya. Tadi follow up sampai misalkan jam 4.08 gitu. Nanti tinggal tambah lagi 6, tambah lagi 12 ya gitu. Atau tambah misalkan terlalu sering agak jauhan, oke, tambahnya 18, tambahnya per 12 jam lah maksimal. Jangan lewat dari 12. Sorry, ya jangan lewat dari 12 per FU itu jangan lewat dari 12 jam. Kalau saya ekstrimnya ya per 3 jam sama 6 jam gitu. Karena bagi saya jangan lama gitu, karena takutnya emosinya hilang. Gitu. Itu aja sih paling masukan saya ya tadi buat komplit, terus buat FU sampai 10 ya. Sama ya itu teman-teman kan udah masing-masing itu campaign scale apa buat campaign scale sama buat campaign tambahan 4 kan, buat 4 campaign tambahan. Yang penting teman-teman tuh dikasih ini deh, apa scale gitu, dikasih kode scale di sininya nih. Kalau mati ya dia dikasih kode off, scale itu dikasih kode scale gitu. Biar saya ngelihat oh ini scaling, berarti saya fokus di campaign-campaign scale aja gitu. Teman-teman fokus di campaign baru gitu. Walaupun saya nanti pun bakal memantau nih 4 campaign baru ini gitu. Yang pasti rule ini jangan sampai nggak dipasang. Ini penyelamat nih. Misalkan ada 4 campaign baru, soalnya saya yakin dari 4 ini akan ada 2 lah minimal itu. 1 atau 2, ya artinya itu kan kita cuma kehilangan 60.000. 60.000 itu akan dibantu tutup dengan 2 campaign yang winning. Harusnya seperti itu. Nah, monggo silakan ada lagi nggak? Terus teman-teman kalau kehabisan dana ngomong, ya jangan, intinya gini, kalau hari itu mati ya teman-teman ya, ada campaign mati hari itu, ngangkat lagi susah. Makanya kan saya selalu wanti-wanti, jangan sampai telat narik gitu aja. Terus kalau misalkan udah mati hari itu, aduh gimana ya, ngidupin laginya itu loh. Saran saya mendingan jangan dihidupin lagi. Kecuali kayak kemarin kejadian Kang Hidayat tuh, dia ada lead tapi mati kan.
tapi masih masuk nih CPR 60, gas aja running nggak apa-apa. Tapi kalau mati gara-gara narik, rule apa sih algoritma Facebooknya itu AI-nya tuh udah langsung ninggalin kita gitu loh. Itu sih. Jadi Oh kalau gitu. mati gara-gara gagal narik, itu mendingan runningnya jam 12 malam. Diisi dulu, terus di schedule jam 12. Terus hapus rule-nya. Takutnya dia waktu off masih nyantol. Nah, monggo silakan. Ya, ya, ya. Ya itu kadang mati-mati karena dananya habis gitu Kang. Iya, kalau saya ngelihat dari Kang Hidayat kan 90 aja langsung hajar tarik. Iya. Ya nggak apa-apa sih. 400 perak kan biaya nariknya kalau nggak salah. 2000 ya, iya. Monggo ada lagi nggak? Ya, mungkin itu dulu sih yang tadi saya apa namanya bikin campaign jadi apa yang itu tuh buat scaling dulu tuh ya. Iya, Buat 4 yang tapi dari kalau sama yang IF-nya sampai 10 Kang. Ya udah inilah perak Kang. iya siap siap. Masuk. Akhirnya. Kalau saya ini Kang, Ah, tadi kan telat masuknya untuk ngisi ininya Kang apa yang dari spreadsheet ini laporan, nah, gimana cara ngisinya? ini gini. Ini kan ada Al Prodigi ya. Nah, teman-teman isi aja dari bulan Mei. Jadi gini, misalkan bulan Mei ada berapa lead gitu. Contoh ya, Kang Hidayat. Kang Hidayat itu dari bulan apa sih? 11 Mei, sorry. 11 Mei berarti ya. Misalkan, sorry, 11 Mei. Nah, ini ada berapa? Ada 4. Ada 4 kan ini. Nah, ini saran saya, Kang, di input ulang lumayan ini duit ini. Duit berapa nih? 400.000 kan lumayan. Siap Nah, siap. tanggal 11 ini ada 4. Ya udah, nanti tinggal diisi. Tanggal 11 ada 4. Ada closing berapa? Nggak ada, Kang, tulis 0. Nah, nanti kan ada potensialnya sekian. Nah, terus habis itu dilihat berapa budgetnya di ini di akun. Nanti ini nama akunnya teman-teman ubah aja ya. Ini kan MGO ini akun saya ya. Advertising cost akun ini misalkan akun Mirja, misalkan, akun Hidayat. Budget akunnya lihatnya di mana Kang? Hah? Budgetnya Enggak, ini kan budget di tanggal 1 Mei. lihat di itu Scarlett. Enggak, lihat di itu dong. Ini budget iklan, Kang. Lihat di Ads Manager. Oh iya ya. Amount spend ya? Ah, Monspend di tanggal 11 nanti di short, Kang. Tanggalnya tanggal 11 ya. Ya, baik. Hmm. Nah, nanti misalkan di tanggal 11 itu berapa budgetnya? Ternyata habis budget 95.000 misal. Udah, ini bakal keisi semua. Tuh. Ternyata kita minus 95.000 profitnya. Terus misalkan udahlah. Nah, misalkan gini, ada misalkan ternyata ada narik bagi hasil misalkan ya. Ini ada untung nih Kang, udah untung 10 juta misal atau untung 100 juta, kita tarik yuk 50. Ya udah nanti ditulis aja misalkan tarik 50 juta. Nah, misalkan Kang ini ada 100 juta, kita tariknya 20, ya udah tulis withdraw 20. Jadi withdraw itu memang kalau narik keuntungan yang nggak akan diputar lagi. Kalau misalkan narik buat iklan, ya jangan tulis di withdraw. Hmm. Nah, ini kan bakal muncul nih, cost per resultnya ternyata 23.000. Nanti ROAS-nya berapa ini minus. Nah, contoh lagi, nanti di tanggal berapa nih yang ada orderannya. Misalkan sekarang tanggal 10 Juni. 10 Juni ada 12. Ya, ternyata komplitnya 2. Nanti dicari. 10 Juni. 10 Juni. Nah, ini 10 Juni ternyata ada 10. Closingnya ada 2. Nah, ternyata spend-nya udah berapa? Misalkan spend-nya udah 300 atau misalkan spend-nya udah 150.000 misal. Gitu. Nah, nanti ini udah ngisi otomatis semua. Ternyata ada profit 37.000. Nah, ternyata cost per purchase-nya baik ya cost per purchase-nya 75.000, cost per risetnya ini. Cost per purchase itu ya tadi yang bagus berapa sih Kang? Ya bagusnya tadi 49
Ini nih, mana tadi dia? Nih, di bawah 45 ribu. Jadi 49 sampai 55 ribu. Itu sebenarnya yang bagus. Itu normal tuh produk digital. Gitu. Oke, cuma ngisi itu aja kok. Input itu Eh, kan ya, iya, lead-nya ada berapa, closing-nya berapa, sama sama spend. budget berapa, iya gitu aja. Kalau teman-teman ini masih kosong, ini teman-teman hapus aja biar nggak bingung. Gitu. Karena nanti teman-teman saya yakin akan suatu saat running 4 akun iklan. Dibiarin aja, jangan dihapus. Akun utamanya berapa. Ya, nanti kita tinggal lihat aja di net profitnya berapa. Gitu. Sebenarnya nanti di dashboard muncul. Profitnya Hmm, berapa, biaya iklannya berapa, omsetnya berapa. siap, siap. Nah, sekarang begini. Berapa sih closing rate yang bagus? Ini teman-teman nanti bakal tahu. Closing rate yang bagus itu di angka di atas 70. Di atas 70. Harusnya ya, teman-teman pakai auto follow up tuh seharusnya ini 70%. ROAS-nya berapa? ROAS yang saya wanti-wanti adalah 1:1. Itu minimal. Jadi saja begini, teman-teman budget iklannya 1 juta. Budget iklan teman 1 juta. Di sini itu, di net profit itu harus 1 juta di sini. Terus kita tuh bisa memprediksi berapa sih untungnya hari ini gitu. Itu kita bisa di sini nih. Nanti kita bisa tahu nih prediksi profitnya tuh. Ketahuan nanti gitu. Nanti bakal ketahuan prediksi profit. Ini rumusnya udah saya bikin. Gitu. Udah, ini potensial nih artinya ini duit nih, duit hilang gitu. Artinya ya syarat. Kenapa saya bisa nyampe 70%? Karena auto follow up-nya nyampe 10 kali. Gitu. Berarti tulisannya buat 10 follow up dari produk ini gitu. Betul. Gitu kan. Ini. Kan kayak Disertai dengan link disertai link e-payment gitu kan. ya, waduh, follow up. Nih, ini kan mana tuh? Ini kan orderan diterima untuk welcome, ya kan? Nah, udah ada tuh. Terus nanti follow up-nya ini kan. Nih itu. Buat 10 follow up. Ya udah, ini masukin follow up 1. Tinggal ganti atasnya aja, bawahnya nggak usah diubah kan? Gitu. Ditambah masukin nomor rekening kita. Baik, baik. Gitu. Ini follow up 1, nanti ini follow up 2. Bawahnya nggak perlu diubah. Yang ini nih. Mana sih? Misalnya yang inilah. Nah, ininya nggak usah dihilangin. Nah, teman-teman tinggal ini. Tambah atau bisa transfer ke rek gitu. Nah, teman-teman masukin BCA, Hikmatullah ini. Teman-teman tinggal ubah atasnya aja. Follow up 1 yang mana? Oh, ini. Ya, Seperti kemarin. Itu dong. Udah jadi. Ya, jadi kalau teman-teman agak nyantai besok, karena malam ini kan teman-teman ngejar nyari campaign. Ini agak diisi nih, biar kita tahu nih. Ternyata udah ada profit segini. Oh, ternyata boncos segini gitu. Ketahuan. Jadi teman-teman tuh tahu ngambil langkahnya gitu. Kayak Kang Hidayat sekarang kan muter aja, nggak tahu profit enggaknya. belum kayaknya. Iya. Kalau ditanya profit nggak tahu. Tapi Kang Hidayat kalau dilihat potensialnya ajib. Hmm. Nyampe 16 juta atau 14 juta itu. Masih. 10 Mei. Nah, ih, gimana sih? 9, 10. Tuh.
14 juta. Ih, Ajib nggak, Kak? bisa beli Nah, ini Beat. Coba tuh, cancelnya 5, pendingnya 6. 14 juta, Kak. Ya, sekarang kan udah ada auto follow up. Nah, ini untuk mengurangi ini, gitu loh. Ini nih duit. siap siap. Tadi itu di apa Makanya, apa lagi follow up ya Kang? iya, makanya saya tuh, wah sayang banget. Apalagi Kang Mirja. Kalau itu tuh per hari, Kang, berarti ya inputnya. Iya, tiap hari. Kalau saya Misalkan, kalau saya pagi-pagi, kalau saya sih enggak apa per 3 jam, per 5 jam biar tahu update-nya. Kalau saya kan. misalkan itu Kang input eh, tanggal 1, lead yang masuk 1, closing kosong. Nah, lead Hmm. yang masuk 1 itu ternyata dia closingnya tuh di besok lusanya misalkan. Itu inputnya gimana, Kang? Oh, nggak apa-apa, karena dia akan update di hari itunya, Kang. Oh iya. Dia otomatis update. Nah, tuh. Lebih ajib daripada Kang Mirja kan dilihat-lihat. Gitu loh. Nah, Hidayah tuh auto follow up-nya aja. Ya, Akang nggak butuh CS, butuh auto follow up 10, Kang. Iya betul Kang. Iya. Iya. Enggak itu mau nanya Kang. Ah, Ini harus jalan ya. Apa namanya kan kalau dilihat kan di App Manager kan ada 19 campaign tuh. Semuanya kan pakai rule gitu kan. ah, ah, Nah, udah jam 00 kan berarti semuanya jalan semua tuh. Gitu kan. ah. Nah, kadang di situnya langsung mati karena budget budgetnya gitu kan. Nah, Baru iya, bisa makanya kata saya juga rule-nya dihapus biar nggak ikut running. oh apa oh rule-nya yang udah itu ya maksudnya yang udah nggak kepake ya. Iya, dihapus, jangan diedit, lebih baik dihapus. Dihapus semua aja kali ya nanti bikin bikin baru ya. Ya, lebih baik begitu. Hapus. Jadi, kalau misalkan fungsinya ini cuma malam ini, dibikin udah running langsung hapus besoknya. Hmm. Hmm. Itu yang bikin bahasa kasar saya kan itu bikin bangsat itu. Bikin boncos. Iya iya. Itu advertiser saya awal-awal boncosnya gara-gara itu. Loh, kenapa ini? Ini udah tahu tulisannya off. Kenapa? Ini udah tahu tulisannya off. Kenapa running saya bilang? Loh Pak, ini off kok Pak, nggak saya running. Oh, ternyata lihat historinya. History campaign, kan ada tuh history campaign, siapa yang nyalain, siapa yang matiin, siapa. Ternyata rule Facebook, ya udah. Gitu. Jadi untuk ya itulah saran saya kalau misalkan udah fungsinya malam ini running kosong kosong udah running, besoknya dihapus aja. Jadi ya udah, misalkan kalau hari itu kalau hari itu runningnya cuma apa 5 campaign, ya nanti kan Kang Hidayat 5 campaign, ya udah 5 campaign ini aja yang running tanggal 11. Berarti kayak misalkan YouTube Short itu kampanye dihapus aja ya semua ya. Jangan Itunya dihapus, di offin aja. oh offin oh tapi kan nanti kan jam 00 jalan tuh apa langsung off gimana apa Rule-nya eh dihapus, Kang. oh rule-nya dihapus ya. Oke siap siap. Nggak boleh ada campaign yang dihapus, walaupun itu boncos. Iya. Nah, nanti akan teman-teman sulit menghitung, nanti evaluasinya susah lah. Kalau udah ada campaign yang dihapus itu susah. Oh iya, terus satu lagi teman-teman tuh. Teman-teman tuh hajar input ulang yang cancel. Dia udah 10 FU, dia cancel nih pas di statusnya. Teman-teman jangan biarin input ulang. Oh siap siap kejar terus ya Kang. Terus kejar terus. Sampai kapan? Sampai 3 kali lah. Jadi dia akan menerima 30 FU. Udah, artinya memang dia udah nggak minat. Gitu. Baik Kang. Kenapa makanya closing rate saya tinggi tuh ya begini, ini aja kerjaan saya buat FU karena ini CRM gitu. Karena saya udah nggak mantau iklan kan, iklan begitu doang. Jadi saya tuh ya udah buat FU input ulang, ya ini kan udah otomatis. Jadi tugas saya input ulang aja.
Misalkan sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 11 misalkan. Otomatis kan yang 7 hari yang lalu itu bakal saya input. Nanti saya bakal sort. Misalkan sekarang tanggal berapa nih? Teman-teman masih dikit lah enak. Misalkan sekarang tanggal 11, ya tanggal 10 ya. Kan tanggal 10, ya teman-teman sekali tuh kalau malam banyak update. Nah, misalkan tanggal 10, nah berarti saya bakal masukin minggu lalunya tanggal 3 gitu. Nah, tanggal 3 ada 12, ya udah tanggal ini saya input ulang ini semua yang cancel nih. Saya sort by cancel. Udah. Ini satu, namanya ada, ininya ada, landing page-nya juga ada. Gitu. Nomornya ada. Udah, tinggal ini aja. Input ulang. Nanti besok tanggal 11 berarti saya sort berdasarkan tanggal 4. Gitu. Jadi pagi-pagi saya itu nginputin ini. Saya inputin. Kang, ada 100 ya, saya input 100 itu. Input landing page ya. Iya, saya bikin apa satu tab landing page, satu tab order. Gitu aja. Kang ada 100, ya saya input 100. Karena dari 100 itu duit. Iya, iya, kita Duit nih transparan. yang di sini nih. Gitu loh. Ini duit nih, potensial nih duit gitu loh. Ah, Kang tadi 14 juta, duit itu Kang. Lumayan masuk 5 juta Kang. Iya, iya. Saya input ulang, masuk 5 juta. Kang berpikirnya begitu. Karena pas saya yakin 50%-nya dia pasti transfer itu. Baik, Kang. Bahkan saya itu di FU apa di FU ke 10-nya itu harganya saya turunin jadi 50.000 Hmm. di hari ini sekian gitu. Flash sale itu kan ya. Iya, flash sale. Lumayan maksud saya duit, tapi eh, itu adalah nanti di hari sekian. Nah, itu nggak saya masukin ke sini karena nanti ribet hitungannya. Karena lagian itu kecil banget sih closing rate yang 50 ribuan. Hmm. Itu di follow up di batch ketiga setelah dia cancel 3 kali gitu. Baru deh saya di situ. Itu pakai auto juga Kang, atau gimana? Iya kan kalau misalkan ini dia auto kan, kalau di input ulang. Hmm. Nah, sok monggo ada lagi nggak? Kalau saya ini Kang yang bernafas kan kemarin tuh masih follow up ya. Mm-mm. Terus ada yang ke pending kan hampir setengahnya ke pending. Terus sekarang iklannya udah ini lagi udah aktif lagi. Apa masih yang kemarin Kang kan yang scale up tuh ada tiga. Iya, kemarin aja. Yang penting Akang dikasih scale biar nanti itu yang saya pantau Oh Kang. iya. Ini pakai rule itu Kang ya yang jam 12 sama 30.000. Iya, tapi saat itu dimatiin lagi ya biar nanti saya aja yang kontrol. Oh jadi sekarang dimatiin dulu. Udah running belum? Belum sih ini udah proses tapi deliverynya tulisannya. Dijadwalinnya semalam atau nanti malam? Eh, yang rule yang sebelumnya yang jam 12 running. Enggak, maksudnya ini udah running atau belum? Ini off sih kalau untuk ininya mah. Tapi tulisan deliverynya di processing. Berarti nanti malam ya runningnya ya. Hari ini udah nyepen belum itu loh Kang? Oh, hari ini belum. Berarti nanti malam. Tapi udah Hmm. di on kan ya? Udah apa Kang? Ya udah, kalau udah on nggak apa-apa. Emang begitu Kang, kalau mati lama dia akan sedikit nggak lebih dari 7 hari kan ya? 7 hari kurang sih kayaknya Kang. Nggak udah. Ya kalau kalau udah lewat 7 hari dia pasti learning lagi tuh Kang. Oh, kalau lebih dari 7 hari mending baru gitu. Iya, karena dia pasti learning ulang. Hmm. Nah, terus yang cancel-cancel gini jangan dihapus ya Kang. Siap, siap. Biarin aja, mendingan di input ulang. Karena nanti Akang akan bingung kok order di sini 62, nanti di Excel-nya kurang gitu loh.
Hmm. Oh, ternyata kan karena ada yang dihapus ya. Itu. Ini kan banyak yang hilang ya kan nih dari 62 ini ya. Karena dihapus kan kemarin itu. Oh iya ya. Oh itu Mm-mm. yang saya ya. Mm. Mendingan itu diinput ulang deh. Oh Diinput ini ulang yang cancel. biar terus. Ini karena akang tuh kemarin tuh ini saya bikinin bernapas itu. Saya cek wah kok baru follow up nyampe 2 gitu. Makanya saya lanjutin follow up 3 4-nya. Ini Hmm. tinggal akang lanjutin komplit sama follow up. Itu 5-nya kan ini ya saya bikinin. Nah ini langsung nanti sampai follow up 10. Siap siap. Kan udah saya kasih kode scale kan Kang. Itu aja yang dihidupin Kang, yang off jangan. Oh ya Kang. Oh udah. Ada lagi nggak? Cukup Kang buat praktek nih bikin. Nah iya tuh. Ini nih Kang bikin podcast kalau nggak nyampe begadang. Sejam juga beres. Sama follow up-nya dirapin juga tuh. Iya saran saya dirapihin auto follow up-nya. Terus ini Kang, saran saya nggak perlu ditambah gambar Kang. Mana? Oh gitu, yang di follow up-nya ya. Mm-mm. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak pakai gambar, ini yang kebaca nih. Hmm. Tapi kalau pakai gambar, yang kebaca foto gitu loh. Oh gitu, siap. Walaupun ketika dibuka ya muncul gambar sama ini. Justru kan Hmm. ininya nih yang bikin orang itu kan, Hmm. yang mau buka gitu loh, bikin penasaran. Harganya Baik. saran saya dimasukin juga. Nah ini kan kayak gini. Ada payment, terus ada transfer. Loh, Kang Hidayat pakai apa sekarang paymentnya? Jago. Mandiri, Oh, debit mandiri. iya. Kang Mirza pakai apa? Masih ini Comcard Kang. Emang oh bisa sampai tanggal 31 ya? Oh, masih aktif Kak. Ya, Ini tapi. sampai sampai tanggal 31 tutup itu. Oh. Oh, Comcast masih tiga. Saya pakai Comcast Kang. Oh, Kalau iya. yang slow kan pernah juga gitu. Itu opsi yang kedua kan kita bisa tambahan pembayaran dua ya Iya, Kang. benar. Tapi Kang Hidayat kalau punya BCA, mendingan yang masuk ke sini BCA aja kan? Blue BCA atau gimana Kang? Enggak, ini rekening ini. Ini loh. Oh saya belum ada Kang. Karena BCA ini untuk orang-orang yang kan gini, si Alef ini nggak ada BCA loh paymentnya. Oh gitu. Mm-mm. Sih, nih saya lihat ya. Oh ada Sinter saya aktifin lagi coba ke Bank BCA. Nih, tuh. Si Scarlett tuh nggak ada. QRIS-nya kan ada. Iya, BCA nggak ada tuh. Jadi pengguna BCA tuh rata-rata bayarnya pakai QRIS. Tapi QRIS kan lama. Iya. 2 hari baru clearing. Saran saya pakai BCA. Kalau Mandiri ada di sini. Oh iya. Baik, baik, ntar diaktifin lagi gitu. Atau kalau dulu, misalkan Bank Mandiri BCA sama aja sih ya. Gitu nih, masukin. Karena udah ada. Ya kalau ada waktu kosong, bikin ATM BCA aja. Karena panjang BCA itu. Iya, iya. Udah sih. Baik, Kang. Kalau masih ada ini Kang saldo di Comcard nanti tanggal 31 ternyata masih nyangkut itu bisa diambil. Nah itu saya nggak tahu. Harusnya bisa Hmm. sih. Harusnya bisa. Lama lagi narik di Comcard tuh. Butuh waktu sehari, potongannya 6.000 lagi. Iya sih. Kalau Blue enggak Kang? Iya, kalau Blue enggak. Saran saya sih teman-teman pindah ke Blue. Hmm. Blue Siap, siap. BCA. Iya, Blue BCA pembayarannya. Ya, tapi Blue BCA udah saya pakai itu, Kang. Pakai Oh, buat properti. Atau memang bisa dua gitu, Kang. Nggak bisa. ya emang properti iklan running, Kang. Ah, running sih kalau ada ini. Kalau ada dananya. Ya udah maksud saya. Oh, biar nggak ketarik ya soalnya ya. Iya. Iya, paham, paham, paham. Ya, Blue tuh bisa cuman satu akun aja Kang atau bisa dua?
Kalau kalau akun bisa 4, kalau BM bisa 3 BM. Hmm. Kan kalau Terus, masukin BM kan semua akun bisa narik dari akun BM kan. hmm, Makanya saya selalu menyarankan payment itu masuknya ke BM gitu, Oh. bukan ke akun iklan. Tapi semenjak ada Comcard, ya saya satu kartu satu akun iklan gitu. Hmm. Kalau belum ada Comcard dulu pakai Jago, terus pakai Blue BCA. Kan dulu saya kalau ngajar itu nyaraninnya pakai Blue BCA. Semenjak ada Comcard ya pakai Comcard. kalau yang slow itu kan yang Kang itu itu rekomendasi Nah, saya belum pernah nyoba. Saya juga belum punya akun Slow. saya sih udah Kang, udah ke tarik itu pas waktu Comcardnya ada trouble. Oh, sama kayak Comcard kan, dia bisa unlimited akun kan, unlimited kartu kan. Iya. Nah, ya udah nanti satu satu kartu banyak akun. Tapi kalau saya eh, karena kemarin itu winning satu itu 4 akun cuma satu kartu Comcard Hmm. itu. Iya kan. Nggak apa-apa lah teman-teman pakai apa aja, yang penting kebayar. Jangan sampai telat. Iya. Tapi emang teman-teman tuh enaknya make debit mandiri sih. Ya, saya mandiri bisa kan? Akang punya kartu debitnya. Ada kartunya. Karena gini Kang, nanti Akang narik saldo. Narik saldo kan ke Mandiri nih. Nih, Iya. flow-nya Kang Mirja kan begini ya. Kang Mirja narik masuk ke BCA. Dari BCA transfer ke mana? Ke Flip, baru ke Comcard biar nggak kepotong gitu kan. Iya, ke flip. Nah, iya, jadi pusing kan. Tapi kalau misalkan gini, kita narik dari balance kemudian ke Mandiri atau lah, Akang kan BCA-nya debit, Kang. Ya, gimana? Akang BCA-nya Mastercard kan? Oh, bukan debit. Iya, maksudnya debitnya debit Mastercard. Eh, enggak deh kayaknya kan. Apa dong? GPN. Mm-mm. Eh, coba dicek GPN atau Mastercard. Bentar, bentar. Ambil dompet dulu. Kang, rekamannya udah kan? Masih direkam. VPN kan? Ih, kenapa GPN? Cetak ulang. Iya, ini udah nggak ini sih sebenarnya. Kartunya tuh udah nggak aktif. Nah, Akang ke ini kemana? Ke BCA, Cabang. BCA yang cetak ulang itu loh Kang. Kartu apa sih? ATM cetak kartu. Hmm. Tahu nggak Kang? Iya, iya. Nah, nanti Akang cetak, nanti kan Akang masukin ini, bilang aja kartu hilang, tinggal modal KTP sama ini doang kok. KTP sama nomor rekening itu doang. Nanti cetak ulang, nanti ada pilihannya tuh, apakah Anda punya GPN, bisa bilang aja punya Bank BRI misalkan, karena nggak bakal itu juga sih. Saya biasa Hmm. begitu tuh, masukin aja, apakah Anda punya GPN, punya BRI, nanti pilih cetaknya, pilih yang Mastercard, Kang. Terserah lah mau yang kuning, gold, blue atau black, apa platinum debit nggak apa-apa. Mau yang blue atau ini, kalau mau murah ya blue. Nggak apa-apa. Yang penting itu kita butuh Mastercard dan ini nanti kan rekening nggak berubah, Kang. Yang berubah itu nomor kartu. Hmm. Iya, iya. Nah nanti akan nggak perlu itu lagi. Nanti pembayarannya pakai BCA aja, Oh, nggak usah pakai Blue. nggak usah pakai blue. Hmm. Karena yang bisa itu BCA Mastercard sama Mandiri Visa. Oh, saya VPN itu kan terubah lagi update kayak. Sama Mandiri Visa. Mandiri Visa tuh bisa untuk pembayaran. Tuh.
Mandiri Visa bisa. Kalau GPN udah nggak bakal bisa. Tinggal update ke mandirinya ya. Heeh. Nah, kalau Mandiri nggak ada cetak kartu, Kang. Sayangnya yang ada tuh cuma BCA. Nah, ini nih, cetak kartu nih, CS digital. Nah, ini. Ini nanti tinggal taruh aja KTP-nya di sini, cetak ulang gitu. Nanti ya PIN-nya berubah, kartunya juga dapat baru. Tapi ya nomor rekening nggak akan berubah, cuma nomor kartunya aja yang berubah. Nanti nomor kartu itu masukin metode pembayaran. Ya udah, akan tinggal narik, taruh aja di saldo ini. Jadi BCA ini khusus untuk penampungan budget iklan Siap-siap. gitu. Jadi dia akan nariknya ya Mastercard BCA ini. Nggak perlu lagi pakai Comcard, nggak perlu lagi pakai Flip. Hmm. Berarti tetap Hong Kong Kang ya settingnya? Oh iya, tetap itu Hong Kong. Oh gitu. Ya, ya. Ya, terus upgrade aja deh kalau gitu saya kan mandiri. Ya kalau Mandiri bisa, kalau saran saya sih ke BCA Kang, karena BCA itu banyak orang punya transfer pakai BCA itu. Oh gitu ya. Oke deh. Makanya Ya, kan sip. saya kemarin donasi-donasi itu, orang kenapa dapat donasinya kecil? Karena nggak pakai BCA. Kenapa Hmm. orang dapat donasinya gede? Karena BCA. Termasuk main retail, main kecantikan, main hijab, itu udah harus wajib itu PT-nya itu punya rekening BCA. Oke baik. Karena transaksi apa ya? Transaksi buyer itu paling gede itu BCA. Siap-siap. Iya, ini kan udah ini flip lagi. Wah. Nah, nanti kan bagus nih Kang Mirja perputarannya, ya kan? Ya kan? Nah, nanti pakai My BCA langsung ajuin kartu kredit, Kang. Saya nggak tahu deh Kang Mirja ada kartu kredit nggak itu. Hmm. Kalau misalkan buat bayar ini kan nggak riba, karena sama aja uangnya penampung kan. Hmm. Kalau jadi belanja ya mungkin ada ribanya. Nah, nanti akan ngemajuin kartu kredit yang ini apa, Union atau enggak Kris Flyer. Kris Flyer. Ya. Nah, nanti majuin Singapura Kris Flyer ini. Nanti metode pembayarannya pakai kartu kredit ini, Kang. Jadi Akang narik misalkan ke Mirja ini, ke rekening ini. Nanti dari sini di top up ke kartu kredit. Jadi kartu kreditnya di top up. Jadi saldo apa pasti plafon kartu kreditnya nggak kepake. Misalkan Kang Mirja nanti dapat plafon kartu kreditnya 30 juta gitu. 30 juta itu jangan dipakai, tapi kita di top up terus. Misalkan top up 10 juta jadi 40 juta, yang boleh dipakai 10 juta itu. Nah, untuk Hmm. apa? Nanti untuk itu. Aduh, astagfirullahaladzim. Miles. Nanti Kang Kang Mirja ngumpulin miles. Oh nanti diganti lagi Kang jadi pakai ini gitu. Iya. Nah, nanti nanti Akang bakal dapat miles, ngumpulin miles kartu kreditnya. Nanti Akang bisa jalan-jalan ke London gratis. Ini. Ngeri-ngeri sedap. Tuh. Hmm. Nah, jadi satu Terus Christmas itu tinggal. 120. Blue juga ada. Oh iya Kang. Akang kalau udah kepake Blue-nya, Akang maju Blue ini Kang, Blue Garuda Kang. Baru download sih Kang belum daftar. Oh enggak, ini Kang Hidayat. Hmm. Ya, Blue BCA Garuda. download lagi ya Kang. Enggak perlu. Ini aja ada kok, tinggal diaktifin. Ini dia ngumpulin miles juga. Ini nanti Akang bisa terbang gratis ini. Hmm. Nih, kan ada, kan bisa tiga jadinya. Blue Hmm. virtual, Blue debit, sama Blue ini, Blue Garuda. Hmm. Nah, nanti kumpulin Smilesnya Garuda, nanti bikin akun Miles, nanti bisa terbang gratis ini. Lumayan. Nih, nanti Akang saldonya aja, endapin aja 50 juta. Nanti dapat 600 miles, welcome-nya. Terus diputer, diputer aja. Nanti bisa ini.
terbang gratis. Enak kan? Iya iya kan. Triknya ya. Apa? Ya ada triknya. Iya, jadi tiap tahun tuh kenapa para advertiser itu sekali liburan ke London, ke Belanda, ke Amerika dari sini. Hmm, Gitu. siap-siap. Kayaknya udah liburan belum Kang? BCA. Jadi nggak perlu ngomong-ngomong lah. Ini kan lumayan nih. Tuh kayak 1.000 miles itu apa? 2.000 miles itu berapa coba? 333 juta. 330.000. Lumayan kan? Hmm. Nanti Ya. teman-teman kumpulin nyampe 15.000, nyampe berapa? Misalkan ke Belanda 1 juta. 9 juta, berarti butuh berapa miles gitu. Nyampe kok setahun bisa 2 kali lah. Nih, Jakarta Tokyo berapa miles? Nih, tuh 42.000 miles kan? Lumayan. Oke, bisa Oke, ajak siap. nanti anak istri. Ya nantilah, yang penting itu Garuda kalkulator. Lumayan. Nyamuk gak ada lagi nggak? Cukup Kang. Cukup praktek. Iya, Iya. jadi itu Kang Hidayat kalau misalkan mau pakai Blue BCA itu kan bisa 3 kartu Kang, virtual, debit sama Garuda. Ya. Siap. Iya, oke. Gitu. Tapi kalau Kang Mirja, saran saya biar nggak pakai flip, pakai Comcard lagi, di-upgrade Mastercard, cetak ulang. Yang di mesin ATM itu kan ya? Iya, bukan ATM-nya sih Kang, mesin cetak Kang. Ya mesin cetak ya. Kang di daerah mana sih Kang? Di Bandung Timur. Ada nggak ya? Bandung BCA cabang tapi Kang. Oh, Bandung Timur tuh apa? di Margahayu coba. Cabang Margahayu. Oh ini tuh itu Metro Trade Center. Apa? BCA KCP Metro Trade Center. Oh iya, kalau KCP pasti ada KCP. KCP nggak ada. Eh, Poros Pusat. oh KCP ada KCP. Saya KCP. Oh iya, sudah KCP ada. KCP apa? Metro Trade Center itu ada kan? Oh ini ya. Dilihat ya kan. Ada nggak? Foto-fotonya. Harusnya sih. Nah, nah ada nih cas digital nih. Oh yang gitu ya. Ya, yang Siap, kuning. siap. Ini kan store tarik. Nah ini CS digital. Bawa nah ini nih ada nih. Nih, nanti bawa KTP, taruh di sini. Taruh KTP, sidik jari, masukin rekening, masukin PIN. Udah. Bawa KTP sama nomor rekening apa aja udah. Nanti sidik jari, cetak kartu. Besok hari Rabu, besok bisa. Nggak lama, 5 menit. Ini karena langsung cetak keluar nanti. Satpamnya juga bisa bantu. Hilang Pak, gitu aja. Siap, siap. Saya juga ada ganti aja. Terus alasannya harus harus hilang kan? Enggak. Kalau Apa masa berlaku habis itu bisa. ketelan atau enggak gitu. Siap, siap. ATM-nya mana ketelan. Ada lagi nggak? Itu, ini masih direkam ya Kang ya? Kang Hidayat? Oh iya, iya Kang masih. Iya. Oke, oke, oke. Udah nggak? Masih Kang. Ini Oke, oke. Dimatiin dulu Kang rekamannya coba.